Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Smartku semuanya, apa kabar? Semoga senantiasa sehat-sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini kita masih akan kembali lagi belajar tentang soal-soal TUSKD CPNS, yaitu tentang materi statistika ya. Kali ini kita akan belajar untuk menghitung nilai rata-rata. Nah, sebenarnya soal dari nilai rata-rata ini sering sekali muncul ya sobat di ujian CPNS. Oleh karena itu, saya di sini mencoba untuk membahas soal-soal nilai rata-rata ataupun statistika ini menjadi beberapa bagian. Dan untuk sobat-sobatku semuanya, jika nanti menemukan tipe-tipe soal seperti ini, harapan saya kalian bisa mengerjakannya dengan cepat dan mendapatkan nilai yang bagus ya sobat. Untuk sobat-sobatku yang lain yang masih duduk di jenjang sekolah, video ini juga sangat bermanfaat ya untuk kalian semuanya, tentunya untuk memperdalam pemahaman kalian tentang materi statistika. Oleh karena itu, tonton terus video ini sampai akhir dan terima kasih untuk sobat-sobat semuanya yang sudah mendukung channel saya. Untuk sobat-sobatku yang baru bergabung di channel saya, yuk dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya, agar kalian semuanya tahu video terbaru yang saya update berikutnya. Baiklah, kita langsung saja ke pembahasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Soal 1. Nilai rata-rata bahasa Indonesia dari 18 siswa adalah 75. Nilai tersebut belum termasuk nilai Budi dan Rani. Setelah nilai Budi dimasukkan, nilai rata-ratanya menjadi 76. Nilai Budi 10 lebihnya dari nilai Rani. Nilai rata-rata setelah nilai Budi dan Rani dimasukkan adalah, nah sobat, jadi di sini nanti kita mengerjakannya dua kali ya. Yang pertama kita akan mencari dulu nilainya Budi itu berapa, sehingga kita tahu nilainya Rani berapa, baru kita bisa mengetahui nilai rata-rata setelah nilainya Budi dan Rani itu dimasukkan. Oke, jadi sekarang langkahnya yang pertama kita cari dulu nilai dari Budi ya. Jadi di sini dikatakan nilai rata-rata bahasa Indonesia dari 18 siswa adalah 75. Berarti 18 dikali 75. Nah, setelah itu, setelah nilainya Budi dimasukkan, nah nilainya Budi dimasukkan kita kan tidak tahu berapa ya. Oke, kita tidak tahu nilainya itu berapa dan Budi. Budi itu kan satu anak ya. Oke, berarti ya aslinya itu dikalikan satu. Tapi ini opsional sih ya, bisa ditulis ataupun bisa juga tidak ditulis ya. Kemudian setelah dimasukkan, nilai rata-ratanya itu menjadi 76. Nah, rumusnya ini harus kita bagi dengan semua jumlah siswa yang ada di kelas itu, yaitu 18 ditambah 1 ini ya. Berarti 19 ya. Oke, setelah itu kita kalikan silang ya, 76 kita kalikan 19. Di sini 18 kali 75 ditambah X. 76 dikali 19 itu hasilnya adalah 1444. Kemudian 75 dikali 18 adalah 1350. Berarti X-nya adalah kita tinggal mengurangi saja ya. 1444 dikurangi 1350. Berarti dapatnya adalah 94. Ini untuk X ya, atau nilainya Budi. Nah, sekarang di sini diketahui bahwa nilai Budi 10 lebihnya dari nilai Rani. Nah, nilai Budi 10 lebihnya dari nilai Rani. Berarti kan untuk mencari nilai Rani, nilainya Budi dikurangi 10 ya. 94 berarti dikurangi 10, ketemunya adalah 84. Nah, kalau sudah ketemu nilainya Rani dan Budi, sekarang kita bisa mencari nilai rata-ratanya atau X bar gabungannya ya sobat ya. Oke, X bar gabungannya. Jadi di sini yang pertama tadi ya, nilai rata-ratanya adalah 75 ketika ada 18 siswa. Kemudian ditambah lagi nilai dari
siapa? Budi ya, nilainya Budi yaitu 94 ditambah satu, maaf dikali satu. Kenapa tadi satu? Karena Budi ya hanya ada satu orang. Kemudian ditambah satu lagi yaitu 84 punyanya Rani. Rani itu kan berarti satu orang lagi ya. Sehingga nanti di sini dibagi dengan jumlah semua siswa yang ada yaitu 18 ditambah satu ditambah satu. Berarti ada 20 ya. Oke. Kemudian ini kita tulis lagi berarti ini tadi sudah ketemu ada 1350 ya. Kemudian ini tadi 94 ditambah 84 adalah 178 dibagi 20. Ini kita tambah dulu ya. Yang 1350 ditambah 178 yaitu 1528 ya. Dibagi 20 ini nanti ketemunya adalah 76,4. Nah, berarti nanti jawabannya di sini adalah yang B ya, sobat ya. Oke, sekarang lanjut. Soal 2, nilai rata-rata ulangan fisika dari suatu kelas adalah 6,8. Jika dua siswa yang nilainya 4 dan 6 diabaikan, maka nilai rata-rata kelas tersebut berubah menjadi 6,9. Banyaknya siswa mula-mula adalah berapa? Nah, jadi di sini kita tulis ya yang diketahui ini nilai rata-rata ini adalah 6,9 ya. Jadi nilai rata-rata 6,9 ini didapat dari nilai rata-rata ulangan fisika dari suatu kelas adalah 6,8. 6,8 dikalikan misalkan X saja ya. X itu adalah banyaknya siswa. Banyak seluruh siswa. Nah, setelah itu ini ya, jika dua siswa yang nilainya 4 dan 6 diabaikan, berarti kan nanti dikurangi ya. Dikurangi 4 dan juga dikurangi 6. Nah, kenapa tadi ada satunya? Ini anggap saja ya. Berarti ini misalkan satu anak yang nilainya 4 dan ini satu anak yang nilainya 6 ya. Kemudian berarti dibagi jumlah seluruh siswa yang ada ya. Berarti jumlah seluruh siswa awal yang X ini harus dikurangi dengan 2 ya. Karena tadi siswa yang nilainya 4 dan 6 itu diabaikan. Berarti ini kita kurangi dengan 2 ya. Oke, kemudian sekarang kita kalikan silang. Di sini 6,9 kita kalikan dengan X min 2. Kemudian di sini ada 6,8 X dikurangi 4 min 6, maaf berarti ini min 10 gitu ya. Oke, terus setelahnya berarti ini kita kalikan ya ada 6,9 X. Kemudian di sini 6,9 dikali min 2 berarti ada berapa? 13,8 ya. 13,8 di sini 6,8 X dikurangi 10. Nah, sekarang kita dekatkan ya yang satu suku berarti di sini ada 6,9 X dikurangi 6,8 X. Di sini ada min 10, min 13,8 pindah ya. Jadinya tambah ya 13,8. 6,9 X dikurangi 6,8 X berarti ada 0,1 X. Negatif 10 ditambah 13,8 berarti tinggal 3,8 ya. Oke, berikutnya kita mau mencari X. 3,8 dibagi 0,1. Nah, berarti nanti dapatnya adalah 38. Nah, sehingga ketemu nilainya X atau banyak siswa mula-mula, yaitu 38. Nah, ketemu ya jawabannya sobat yang E. Lanjut. Soal 3, jika Ridwan memperoleh nilai 94 pada ujian yang akan datang, maaf ini maksudnya yang akan datang ya, pembetulan A, maka rata-rata nilainya menjadi 89. Tetapi jika Ridwan memperoleh nilai 79,
maka nilai rata-ratanya menjadi 86. Banyaknya total ujian yang telah diikutinya adalah Oke, yang ditanyakan adalah banyaknya total ujian yang telah diikutinya. Jadi di sini harus kita buat permisalan terlebih dahulu ya. Di sini kita misalkan dulu X itu adalah jumlah nilainya Ridwan, jumlah nilai Ridwan sebelum ditambahkan nilai ujian ya. Sebelum ditambah nilai ujian. Kemudian ada lagi N itu adalah banyaknya ujian yang diikuti. Di sini termasuk ujian yang akan datang ya. Ini termasuk ujian yang akan datang. Kemudian di sini baru kita tulis ya di sini ya. Jika Ridwan memperoleh nilai 94 pada ujian yang akan datang, maka nilainya, nilai rata-ratanya menjadi 89. Nah, sehingga pertamanya kan kita belum tahu ya jumlah nilai Ridwan sebelum ditambahkan nilai ujian itu berapa. Nah, sekarang kita tulis tadi X-nya. Kemudian ditambah dengan nilainya seandainya Ridwan mengikuti ujian, dia itu akan mendapatkan 94 ya, maka rata-ratanya itu adalah 89. Nah, berarti nanti ini dibagi yaitu sebanyak N. N itu apa? N itu adalah banyaknya ujian yang telah diikuti ya. Jadi terdiri dari ujian sebelum nilai 94 ada ini kemudian ditambah nilai ujian ketika dia mengikutinya lagi dengan mendapatkan nilai 94. Jadi di sini adalah N ya. Oke. Terus setelah itu lanjut di sini. Tetapi jika Ridwan memperoleh nilai 79 berarti X yang awal jika ditambah dengan 79 maka nilai rata-ratanya itu menjadi 86. Berarti ini nanti juga dibagi dengan N begitu ya. Jadi intinya N itu kan tadi nilainya yang awal itu misalkan X ya. Misalkan X. Kemudian misalkan di sini itu apa itu namanya ada didapat dari 5 kali ujian gitu loh. Kemudian ditambah ini satu ujian yang akan datang kan berarti 6. Nah, 6 ini gitu loh maksudnya itu yang N ya sobat ya. Tapi kan kita belum tahu ini tuh nilainya berapa ya. Sehingga kita asumsikan saja sebagai N begitu ya. Oke, sekarang ini tidak usah kita perhatikan dulu ya. Kita lanjut lagi ke penghitungannya. Nah, sekarang kalau sudah di sini ada dua apa itu namanya? Dua yang diketahui ini bisa kita ubah dulu ya bentuknya ini supaya kita bisa lebih mudah untuk mencari nilai ataupun total ujian yang telah diikuti oleh Ridwan. Nah, sekarang ini kalau kita rubah ya, ini kan bisa menjadi 89N ya. N-nya kita pindah ruas ya, kan menjadi perkalian. Berarti 89 dikali N berarti sama dengan X ditambah 94 ya. Oke. Terus setelah itu kalau kita mau mencari X ya. Kalau kita mau mencari X berarti kan ini kita ubah sehingga di sini didapat 89N dikurangi 94 ya. Oke, ini jadinya. Kemudian yang ini kita ubah juga ya. Berarti ini menjadi 86N sama dengan 7 ditambah 70. Maaf ini X maksudnya. Nah, 86N sama dengan X ditambah 79. Berarti untuk mencari X adalah 86N dikurangi 79. Nah, di sini kan sama-sama
X ya, ini X. Berarti kan nilainya harusnya ini nanti juga sama ya. Berarti ini sekarang kita tulis yaitu 89N dikurangi 94 karena ini kan tadi X sama dengan X. Berarti 89N min 94 sama dengan X yang bawah kita tulis berarti ini 86N dikurangi 79. Nah, sekarang yang satu suku harus kita kumpulkan ya. 89N dikurangi 86N, yang ini min 79 ditambah 94. 89 dikurangi 86 berarti ini ada 3N ya. Kemudian ada min 79 ditambah 94 berarti di sini ketemunya adalah 15 sehingga N adalah 15 dibagi 3 yaitu ketemunya adalah 5. Nah, 5 ini tadi kan masih banyaknya ujian yang diikuti yaitu campur. Jadi antaranya banyaknya ujian sebelum nilai ulangan yang baru itu dilaksanakan ya kan, kemudian ditambah dengan ujian yang baru dilaksanakan gitu loh. Jadi ini masih harus perlu kita kurangi terlebih dahulu untuk mencari banyaknya total ujian yang telah diikuti gitu ya. Jadi atau yang semula lah intinya ya, banyak total ujian yang semula. Nah, berarti dari sini nanti ujian yang telah diikuti ya, ujian yang telah diikuti atau yang sudah diikuti. Berarti 5 ini dikurangi dengan 1 karena 1 ini kan ujian yang akan datang. Berarti kan belum diikuti ya, masih akan diikuti. Itu ya artinya dari ujian yang akan datang. Sehingga kalau kita mau mencari total ujian yang telah diikuti ya harusnya 5 dikurangi 1 ini. Jadi jawabannya 4. Jadi jawabannya berarti yang A ya. 4. Nah, jadi jangan terkecoh ya sobat, terkadang kita dari 5 saja ini karena berhubung jawabannya ada 5, jadi kita terburu-buru untuk menjawab 5. Padahal di sini kita harus berhati-hati ya, bahwa di sini yang ditanyakan adalah banyak total ujian yang telah diikuti. Berarti yang akan datang itu tidak boleh dihitung. Jadi harus kita kurangi 1 terlebih dahulu sehingga didapat nilainya adalah 4. Oke, lanjut. Soal 4, 10 wanita mempunyai rata-rata tinggi badan 155 cm. Jika 3 orang wanita dikeluarkan dari kelompok tersebut, rata-rata tinggi badannya menjadi 156,5 cm. Rata-rata tinggi badan ketiga wanita tersebut adalah, jadi ini nanti harus kita kurangi terlebih dahulu ya. Berarti nanti di sini yang pertama di sini kita tulis dulu ya nilai rata-rata gabungannya setelah 3 orang wanita itu dikeluarkan yaitu 156,5 ya. Ini berarti kita dapatkan dari 10 wanita yang mempunyai nilai rata-rata 155. Berarti kita kalikan 10, kemudian dikurangi dengan 3 wanita, entah itu berapa nilai rata-ratanya kita belum tahu dan kita mau mencarinya, kita simpulkan saja dengan X ya, berarti nanti dibagi dengan jumlah semua orang, yaitu 10 wanita dikurangi 3 wanita ya, ketemunya berarti 7. Sekarang tinggal kita kalikan silang saja, 156,5 dikalikan dengan 7, itu didapat 1095,5. Oke, berarti di sini 155 dikali 10 sama dengannya 1550 ya. Dikalikan 3x. Ini lebih mudah ya. Atau lebih apa ya? Simple untuk dilihatnya daripada x dikali 3 lebih mudah kita menyebutnya 3x. Oke, sekarang setelah itu berarti ini kita kurangi dulu ya. Ini berarti 1095,5 dikurangi 1550 ya. Di sini tinggal negatif 3x. Berarti ini nanti ketemu yaitu negatif 454,5
Ini sama dengan min 3X. Sama-sama ada negatifnya berarti bisa kita coret ya. Sehingga untuk mencari X tinggal 454,5 dibagi dengan 3. Berarti nanti X didapatkan nilainya adalah 151,5. Oke, berarti sudah didapat nilainya X, yaitu rata-rata tinggi badan ketiga wanita itu, yaitu 151,5. Oke, berarti jawabannya yang B ya, sobat. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pembelajaran kita sudah selesai ya sobat. Nah, saya harap keempat soal tadi ini bisa bermanfaat untuk sobat-sobatku yang tengah mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian tes CPNS 2021. Dan semoga video ini juga bermanfaat untuk sobat-sobatku yang tengah mempelajari materi tentang statistika, yaitu mencari nilai rata-rata. Dan kita bertemu lagi di video saya selanjutnya ya, di bagian yang kedua, yaitu dengan contoh-contoh lain yang lebih menarik ya tentunya. Dan terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga Allah senantiasa memberikan kita kemudahan dalam segala urusan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.